Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu Neng Ulia SPD IMPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, di sini kami ingin menyampaikan video hasil wawancara atau hasil observasi di SDN Teluk Jambe 1 mengenai materi manajemen pengelolaan kelas. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dari kelas 3 APAI. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurhalijah dengan NPM 23163111011 dan teman saya Hidayatul Mustafidah dengan NPM 23016311100020. Baik, langsung saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai manajemen pengelolaan kelas. Mulai dari pengertian, tujuan, pendekatan, kemudian penataan ruang kelas, faktor-faktor penghambat dan juga pendukung, dan juga tantangan yang seringkali dihadapi dalam manajemen pengelolaan kelas ini. Oke, jadi manajemen pengelolaan kelas adalah kemampuan guru dalam mengatur dan juga menciptakan suasana belajar yang kondusif, efektif, efisien, dan yang lainnya guna mendukung pelaksanaan kurikulum dan juga perkembangan siswa. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, nyaman, dan juga mendukung perkembangan intelektual, emosional, dan juga sosial siswa. Nah, kemudian tentunya ada beberapa pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan dalam manajemen pengelolaan kelas ini. Nah, pendekatan manajemen pengelolaan kelas ini meliputi berbagai strategi seperti menerapkan disiplin, memberikan ruang kreativitas, kemudian merancang pembelajaran yang matang, membangun hubungan sosial yang positif, hingga menggabungkan pendekatan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, jadi melalui pendekatan-pendekatan itu, guru itu dapat memilih pendekatan yang mungkin paling sesuai dengan apa yang diajarkan gitu kepada muridnya, sehingga akan menciptakan suasana belajar yang optimal. Kemudian, hal yang tak kalah pentingnya yaitu dengan adanya penataan ruang kelas. Nah, jadi ruang kelas juga berperan penting dalam mendukung proses belajar siswa gitu. Nah, susunan meja, kursi, dan yang lainnya harus fleksibel gitu, harus sesuai dengan metode ataupun pelajaran yang guru itu sampaikan gitu. Seperti diskusi, ceramah, ataupun yang lainnya. Jadi ketika penataan ruang kelas itu dibuat senyaman dan juga sekondusif mungkin, maka kegiatan proses belajar mengajar terhadap siswa itu akan nyaman pula gitu. Bayangin saja ketika penataan ruang kelas ketika siswa itu belajar, ruang kelas itu tidak memadai gitu, ruangan kelas itu kotor ataupun yang lainnya, jadi kan membuat siswa itu kurang nyaman. Nah, dengan adanya penataan ruangan kelas, jadi menghasilkan atau membuat siswa itu merasa nyaman dan juga kondusif pada saat proses belajar mengajar gitu. Nah, caranya bagaimana dengan penataan ruang kelas yang optimal itu? Contohnya misalkan dengan menempelkan bagian-bagian ataupun gambar-gambar pahlawan ataupun poster-poster yang mendukung materi pembelajaran yang sedang diajarkan pada kelas tersebut gitu. Nah, kemudian selain itu ada juga tantangan dalam mengelola manajemen kelas. Nah, tantangan yang sering kali dihadapi dalam pengelolaan manajemen kelas ini biasanya yaitu yang pertama perilaku siswa, kemudian dari gaya belajar mereka yang berbeda-beda, kemudian dari sumber daya, lalu kemudian dari keterbatasan waktu, kemudian tantangan dari sumber daya, sarana-prasarana, dan juga yang lainnya. Nah, guru itu tentunya dalam menghadapi tantangan ataupun hambatan tersebut perlu memerlukan solusi yang bisa menyikapi masalah-masalah tersebut. Nah, salah satunya guru bisa melakukan pendekatan ataupun bisa melakukan strategi yang lebih itu dalam melakukan proses pembelajaran agar proses pembelajaran antara guru dan juga siswa itu dapat berjalan efektif, dapat berjalan lancar.
Nah, berdasarkan hasil wawancara kami kemarin di SDN Blok Jambi 1, kami mewawancarai Ibu Wali kelas 5B di sana, yaitu Ibu Siti Syawadah SPD. Nah, kami menanyakan beberapa pertanyaan mengenai manajemen pengelolaan kelas. Totalnya kami menanyakan 6 pertanyaan kepada beliau, kepada narasumber kami. Jadi pertanyaan yang pertama itu seperti ini. Kami melontarkan pertanyaan pertama itu kurang lebihnya bagaimana cara ibu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan juga menyenangkan. Lalu beliau menjawab, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan juga menyenangkan, tentunya kita bisa mulai dengan menghias ruangan gitu. Jadi kita mulai dengan penataan ruangan senyaman dan juga sebaik mungkin agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik gitu. Nah, misalkan menghias ruangan itu menggunakan gambar-gambar pahlawan, kemudian menggunakan poster, kemudian menggunakan bagan dan yang lainnya yang tentunya sesuai dengan yang akan kita ajarkan kepada kelas tersebut gitu. Nah, kemudian selain itu beliau juga menuturkan bahwasanya kita juga dituntut untuk disiplin gitu. Jadi siswa itu diharuskan untuk bisa disiplin gitu. Salah satunya yaitu dengan diadakannya bagian-bagian piket gitu. Jadi siswa itu bisa melakukan piketnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dengan begitu siswa itu akan berperilaku disiplin gitu. Jadi secara tidak langsung beliau menanamkan bahwasanya kedisiplinan itu penting gitu. Nah, kemudian selain itu, sebagai guru penting juga untuk menyampaikan pelajaran dengan cara yang menarik dan bervariasi gitu. Beliau mengungkapkan itu. Nah, beliau juga menjelaskan penyampaian belajar dengan cara yang menarik itu seperti menggunakan media pembelajaran interaktif dan juga metode pengajaran yang sesuai gitu. Nah, dengan cara ini siswa itu jadi lebih semangat belajar, tidak cepat bosan, dan juga kelas pun terasa lebih seru dan kondusif pada saat kegiatan proses belajar itu sedang berlangsung. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang kami tanyakan kepada ibu narasumber kami yaitu pendekatan apa yang ibu gunakan dalam mengelola kelas gitu. Nah, lalu beliau menjawab pendekatan yang pernah beliau terapkan yaitu pendekatan dengan berfokus pada siswa atau berpusat pada siswa. Beliau menjelaskan bahwasanya kan istilah pendekatan itu banyak. Nah, pendekatan yang pernah beliau lakukan itu tuh membuat siswa aktif dalam proses kegiatan belajar. Nah, beliau juga menjelaskan aktif di sini misalnya itu guru memberikan pembelajaran dengan bahan diskusi ataupun bahan eksperimen. Hal ini dilakukan karena anak-anak itu suka dan aktif ketika diajak berdiskusi ataupun diajak bereksperimen. Nah, pada saat itu guru itu membimbing anak-anak itu berkelompok supaya aktif berdiskusi. Dengan begitu mereka itu memiliki kesempatan untuk berbicara dan juga memiliki kesempatan untuk bertanya. Serta setelah berdiskusi, mereka itu mempresentasikan ataupun menampilkan hasil diskusi kelompok mereka itu di depan kelas. Nah, hal ini juga beliau tuturkan bisa untuk melatih keberanian siswa tersebut untuk tampil di depan. Jadi secara tidak langsung melatih kemandirian dan juga keberanian mereka itu untuk berbicara di depan gitu, berbicara di depan umum. Nah, lalu kemudian pertanyaan ketiga yang kami tanyakan kepada beliau yaitu bagaimana cara ibu itu menghadapi siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Lalu narasumber kami menjawab, setiap anak itu punya cara belajar dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa mematokkan bahwasanya si A ini harus belajar dengan gaya belajar ini, si B ini harus belajar dengan gaya belajar ini. Tidak, karena setiap siswa ataupun setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda gitu. Bahkan setiap siswa itu mempunyai karakteristik dan kekhasan diri mereka itu yang berbeda-beda gitu. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menyamaratakan hal itu gitu. Nah, beliau menuturkan seperti itu. Kemudian beliau juga menjelaskan misalnya ada yang suka membaca, kemudian ada yang lebih paham kalau mendengar, dan ada juga yang lebih senang ketika mereka itu praktek langsung gitu. Nah, waktu itu
narasumber kami itu pernah mengajar tentang rancangan makanan di pelajaran IPA gitu. Kemudian beliau itu membagi siswa itu jadi beberapa kelompok, misalkan yang suka membaca dikelompokkan kepada yang suka membaca, kemudian yang suka mendengar dikelompokkan ke yang suka mendengar atau auditori, kemudian yang senang melakukan praktek langsung beliau juga kelompokkan gitu, atau kinestetik. Nah, jadi misalkan yang suka praktek langsung beliau tuh ajak ke kebun di belakang sekolah untuk eksplorasi karena kan mereka itu suka mempraktikkan secara langsung gitu. Yang belajar lewat gambar ataupun visual saya kasih gambaran ataupun visual di papan tulis untuk mereka pahami. Nah, kegiatan itu dilakukan secara bergantian. Jadi ketika jam ini kelompoknya kinestetik ataupun yang lainnya, jadi semuanya itu dapat giliran belajar dengan fokus. Setelah selesai, beliau pun tanya kepada siswa seperti gimana tadi, seru enggak, atau apa yang kamu pelajari dalam hal ini gitu. Jadi dengan adanya pengelompokan gaya belajar tersebut, siswa itu jadi lebih semangat belajar karena mereka merasa kegiatan ini tuh sesuai dengan gaya belajar mereka. Baik, selanjutnya ada aktivitas pembelajaran seperti A yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, dalam pembelajaran saya selalu mencoba melibatkan siswa supaya mereka aktif. Misalnya, saya ajak mereka berdiskusi. Selama diskusi, saya arahkan dan pantau. Karena biasanya ada anak yang aktif, tapi ada juga yang cuma diem atau melihat saja gitu. Kalau ada yang cuma melihat, saya ajak mereka untuk ikut membantu temannya seperti mencatat atau memberikan ide. Biasanya proses belajarnya itu dimulai dengan memahami materi dulu. Setelah itu mereka kerja kelompok, ada yang mencatat juga, ada yang bertugas menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, setelah presentasi, kita bahas bareng-bareng untuk bikin kesimpulan. Dengan cara ini, anak-anak dilatih supaya lebih percaya diri untuk bicara di depan. Gak ada hukuman kalau mereka masih malu, tapi saya selalu kasih kesempatan supaya mereka nyaman dan berani mencoba. Hasilnya itu anak-anak jadi lebih semangat dan antusias untuk belajar. Selanjutnya, tantangan terbesar apa yang pernah Ibu hadapi dalam mengelola kelas? Tantangannya memang banyak, apalagi karena karakter anak yang berbeda-beda. Tapi yang paling penting itu disiplin. Kadang saat menjelaskan materi banyak yang nggak langsung paham karena kemampuan mereka berbeda-beda. Misalnya ada yang kesulitan membaca, jadi nggak bisa disatukan dengan yang mudah membaca. Solusinya yaitu coba memberikan bimbingan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi memang waktu itu jadi tantangan karena nggak semua bisa saya bantu dalam waktu singkat. Apalagi sekarang zaman serba canggih, anak-anak yang sekarang sudah terbiasa dengan gadget. Selanjutnya, saran apa yang Ibu berikan kepada guru pemula dalam mengelola kelas? Bagi pemula yang baru mulai mengajar, memang banyak hal yang harus dipersiapkan, seperti merencanakan pembelajaran di kelas, mengelola kelas, dan menata kelas dengan baik. Selain itu juga kita perlu memilih metode atau strategi yang tetap agar pembelajaran berjalan lancar. Penampilan atau cara kita tampil juga penting, karena sebagai pendidik kita harus tampil dengan baik dan profesional. Jangan lupa juga untuk fokus mengembangkan kemampuan, misalnya dengan pelatihan atau teknologi agar bisa mengajar dengan lebih baik. Semua itu penting agar kita bisa merencanakan pembelajaran dengan baik, menguasai, membuat pembelajaran jadi lebih efektif. Apalagi dengan kemampuan teknologi yang bisa membantu dalam menyampaikan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.